1. Bentuk sederhana dari 35:98 adalah A5:7, B5:14, C7:5, D14:5. 35:98, kita bagi dengan angka 7. 35 dibagi 7, 5. 98 dibagi 7, 14. 2. Bentuk sederhana dari perbandingan 50 cm banding 2,5 meter adalah A1:3, B1:5, C1:6, D1:8. Untuk membandingkan, maka satuan angkanya harus sama. Kita ubah semua satuan, dari meter ke sentimeter. 50 cm sama dengan 50 cm, 2,5 meter sama dengan 250 cm. Kemudian bagi kedua angka dengan 50. 50 cm bagi 51, 250 cm bagi 55. 3. Jika Gania mempunyai 16 boneka dan Aura mempunyai 18 boneka, maka perbandingan banyaknya boneka Aura dengan Gania adalah A9/8, B8/9, C7/6, D6/7. Perbandingan banyaknya boneka Aura dengan Gania adalah 18:16. Kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 2. 18 bagi 29, 16 bagi 28. 4. Perbandingan banyaknya uang Tia dan Dela 7:5. Jumlah uang mereka Rp240.000. Banyaknya uang Dela adalah A Rp200.000, B Rp170.000, C Rp150.000, D Rp100.000. Banyaknya uang Dela, sama dengan uang Dela per uang Tia ditambah uang Dela, dikali 240.000. 5/7 ditambah 5, dikali 240.000, sama dengan 5/12 kali 240.000. 5/12 kali 240.000, sama dengan 100.000. 5. Suatu peta mempunyai skala 1:500.000. Jika jarak kota A dan kota B pada peta 3 cm, maka jarak kota A dan kota B sebenarnya adalah A 30 km, B 25 km, C 15 km, D 10 km. Jarak sebenarnya sama dengan ukuran pada peta dibagi skala. 3 dibagi 1 dibagi 500.000, sama dengan 3 kali 500.000. 3 kali 500.000, sama dengan 1.500.000 cm. 1.500.000 cm, sama dengan 15 km. 6. Jika harga 5 gram emas Rp3.000.000, maka harga 8 gram emas adalah A Rp4.800.000, B Rp4.700.000, C Rp4.600.000, D Rp4.500.000. Jika 5 gram sama dengan 3 juta, maka 8 sama dengan X, kita kali silangkan 8 dengan 3 juta, dan 5 dengan X, maka diperoleh 5X sama dengan 8 kali 3 juta. Kita pindah ruaskan angka 5 ke sebelah kanan, maka diperoleh X sama dengan 8 kali 3 juta dibagi 5. 8 kali 3 juta sama dengan 24 juta, 24 juta dibagi 5, sama dengan 4.800.000. 7. Ibu Rima membuat 2 baju selama 6 hari. Waktu yang diperlukan Ibu Rima untuk membuat 8 baju adalah A 20 hari, B 22 hari, C 24 hari, D 26 hari.
8. Budi membeli satu kodi baju dengan harga Rp1.000.000. Baju tersebut dijual secara eceran dengan harga Rp65.000. Jika semua baju terjual habis, maka keuntungan yang diperoleh Budi adalah A. Rp250.000, B. Rp300.000, C. Rp350.000, D. Rp400.000. Satu kodi atau 20 buah baju dibeli dengan harga 1 juta. Kemudian semua baju dijual eceran dengan harga Rp65.000, maka 20 buah baju kali Rp65.000, sama dengan Rp1.300.000. Maka diperoleh keuntungan, Rp1.300.000 dikurang 1 juta, sama dengan Rp300.000. 9. Haidar menjual kipas angin dengan harga Rp250.000 dan mendapat untung 25% dari harga beli, maka harga beli kipas angin adalah A. Rp200.000, B. Rp250.000, C. Rp300.000, D. Rp350.000. Harga beli sama dengan 100%, dibagi 100% ditambah 25%, dikali Rp250.000. Sama dengan 100% dibagi 125%, kali Rp250.000. 100% dibagi 125%, kali Rp250.000, sama dengan Rp200.000. 10. Adik membeli sebuah mainan seharga Rp50.000 kemudian mainan tersebut dijual dengan harga Rp40.000. Maka persentase rugi yang dialami adik adalah A. 10%, B. 15%, C. 18%, D. 20%. Harga beli Rp50.000, harga jual Rp40.000, maka kerugiannya, Rp50.000 dikurang Rp40.000, sama dengan Rp10.000. Rumus rugi sama dengan, rugi dibagi harga beli, dikali 100%. Rp10.000 dibagi Rp50.000, kali 100, sama dengan 20%. 11. Ayah membeli kulkas seharga Rp3.500.000 dengan mendapatkan diskon 20%. Maka harga kulkas tersebut setelah didiskon adalah A. Rp2.500.000, B. Rp2.700.000, C. Rp2.800.000, D. Rp2.900.000. Harga beli Rp3.500.000, diskon 20%. Maka potongan harga sama dengan Rp3.500.000 dikali 20%, sama dengan Rp700.000. Maka harga kulkas sama dengan Rp3.500.000 dikurang Rp700.000, sama dengan Rp2.800.000. 12. Budi memenangkan undian berhadiah sebesar Rp2 juta dengan pajak 5%. Jika pajak dibayarkan dari uang hadiah, maka besar uang yang diterima Budi adalah A. Rp1.700.000, B. Rp1.750.000, C. Rp1.800.000, D. Rp1.900.000. Hadiah 2 juta, pajak 5%, maka potongan pajak sama dengan 2 juta kali 5%, sama dengan 100.000. Maka harga kulkas setelah dipotong pajak sama dengan 2 juta dikurang 100.000, sama dengan 1.900.000. 12. Budi memenangkan undian berhadiah sebesar Rp2 juta dengan pajak 5%. Jika pajak dibayarkan dari uang hadiah, maka besar uang yang diterima Budi adalah A. Rp1.700.000, B. Rp1.750.000, C. Rp1.800.000, D. Rp1.900.000. 13. Afan memperoleh gaji Rp3 juta per bulan dengan penghasilan tidak kena pajak Rp400.000. Jika pajak penghasilan, PPh, 10%, maka gaji yang diterima Afan per bulan adalah
A. Rp2.600.000, B. Rp2.740.000, C. Rp2.850.000, D. Rp2.950.000. Penghasilan kena pajak sama dengan 3 juta dikurang 400.000 dikali 10% sama dengan 260.000. Maka penghasilan per bulan sama dengan 3 juta dikurang 260.000 sama dengan 2.740.000. 14. Andi membeli pupuk sebanyak 6 karung dengan bruto 50 kg tiap karung. Jika taranya 1%, maka neto setiap karung pupuk tersebut adalah A. 47,5 kg, B. 48 kg, C. 48,5 kg, D. 49,5 kg. Tara sama dengan bruto dikali persentase tara. Tara 50 dikali 1% sama dengan 0,5. Maka netonya sama dengan 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5 kg. 15. Ayah mempunyai modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan bunga tunggal. Jika besar suku bunga 15% tiap tahun selama 3 tahun, maka besar bunga yang diterima ayah adalah A. Rp450.000, B. Rp350.000, C. Rp45.000, D. Rp35.000. Bunga 3 tahun sama dengan, lamanya tahun menabung dikali persentase bunga, dikali modal. 3 kali 15% dikali 1 juta, sama dengan 450.000. 16. Dua garis dikatakan saling berpotongan, apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai titik potong A1, B2, C3, D4. Dua garis dikatakan saling berpotongan, apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. 17. Besar sudut pelurus dari sudut 45 derajat adalah A. 60 derajat, B. 90 derajat, C. 135 derajat, D. 145 derajat. Besar sudut pelurus dari sudut 45 derajat adalah 135 derajat. Hasil tersebut didapatkan dari pengurangan 180 derajat dengan 45 derajat. 18. Pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat adalah AA1 dan B1, BA2 dan B4, CA3 dan B2, DB4 dan B2. Ingat kedudukan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Sudut A1 dan sudut B1 merupakan sudut sehadap di mana besar dari sudut sehadap adalah sama. Sudut A2 dan sudut B4 merupakan sudut dalam berseberangan di mana besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Sudut A3 dan sudut B2 merupakan sudut luar sepihak di mana jumlah sudut dari sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Sudut B4 dan sudut B2 merupakan sudut bertolak belakang di mana besar sudut dari sudut bertolak belakang adalah sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut yang jumlahnya 180 derajat adalah sudut A3 dan sudut B2. Tiga X ditambah 30 derajat, ditambah 2X, sama dengan 180 derajat.
3x ditambah 2x sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. 3x ditambah 2x 5x, 180 derajat dikurang 30 derajat 150 derajat. X sama dengan 150 derajat dibagi 5, sama dengan 30 derajat. Sudut ROT sama dengan 2x derajat, 2 kali 30 derajat, sama dengan 60 derajat. 20. Perhatikan gambar di samping ini. Nilai X dan besar sudut EDG adalah A 12 derajat dan 85 derajat, B 12 derajat dan 80 derajat, C 15 derajat dan 40 derajat, D 15 derajat dan 35 derajat. Dua x ditambah 10, sama dengan x ditambah 25. 2x dikurang x, sama dengan 25 dikurang 10, x sama dengan 15. Sudut EDG sama dengan ABF. 2x ditambah 10, sama dengan 2 kali 15, ditambah 10. 30 ditambah 10, sama dengan 40. 21 Jika diketahui keliling persegi 36 cm, maka luasnya adalah A 81 cm², B 120 cm², C 125 cm², D 135 cm². Rumus keliling persegi sama dengan 4S. Maka 36 sama dengan 4S. Angka 4 pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi S sama dengan 36 dibagi 4. 36 dibagi 4, sama dengan 9. Rumus luas persegi, sama dengan S kali S, 9 kali 9, sama dengan 81. 22, diketahui persegi panjang dengan P sama dengan 9 cm dan luasnya 45 cm persegi, maka lebarnya adalah A 3 cm, B 5 cm, C 7 cm, D 10 cm. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka, 45 sama dengan 9 kali lebar. 45 dibagi 9, sama dengan 5. 23. Diketahui sebuah jajar genjang PQRS dengan panjang alas 12 cm dan tinggi 8 cm. Luas jajar genjang tersebut adalah A 48 cm persegi, B 64 cm persegi, C 96 cm persegi, D 128 cm persegi. Rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. 12 kali 8, sama dengan 96. 24. Diketahui belah ketupat dengan diagonal-diagonalnya 6 cm dan 13 cm. Luas belah ketupat adalah A 15 cm persegi, B 25 cm persegi, C 39 cm persegi, D 78 cm persegi. Rumus luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali 6 kali 13, sama dengan 39. 25. Sebuah layang-layang ABCD dengan ADC siku-siku di D, jika ED 8 cm, dan BC 15 cm. Luas layang-layang ABCD adalah A 120 cm persegi, B 165 cm persegi, C 192 cm persegi, D 240 cm persegi. Rumus luas layang-layang adalah 2 kali setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2.
2 kali setengah, kali 8, kali 15, sama dengan 120. 26 diketahui segitiga ABC dengan panjang alasnya 10 cm dan tinggi 8 cm. Luas segitiga ABC adalah A 35 cm persegi, B 40 cm persegi, C 45 cm persegi, D 50 cm persegi. Rumus segitiga adalah setengah kali alat kali tinggi. Setengah kali 10 kali 8, sama dengan 40. 27. Suatu segitiga diketahui luasnya 36 cm persegi. Jika alas segitiga tersebut 6 cm, maka tingginya adalah A10, B12, C14, D16. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, 36 sama dengan setengah kali 6 kali tinggi. 36 sama dengan 3 kali tinggi. Maka tinggi sama dengan 36 dibagi 3, sama dengan 12. 28. Perhatikan gambar di samping ini. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah A 125 cm persegi, B 85 cm persegi, C 80 cm persegi, D 40 cm persegi. Luas daerah arsir sama dengan luas PRQ dikurang luas PRS. Setengah kali 10 kali 24, dikurang setengah kali 10 kali 8, sama dengan 120 dikurang 40, sama dengan 80. 29. Perhatikan gambar di samping ini. Urutan melukis garis bagi pada gambar segitiga ABC yang benar adalah A3, 2, 1, 4, B3, 1, 4, 2, C2, 1, 4, 3, D2, 3, 4, 1. 30. Seorang petugas dari Lembaga Lingkungan Hidup ingin mengetahui kandungan unsur tembaga dalam Sungai Citarum yang tercemar. Untuk keperluan tersebut, petugas peneliti mengambil secangkir air dari sungai tersebut. Sampel dari keadaan tersebut adalah A. Petugas peneliti, B. Unsur tembaga, C. Secangkir air dari Sungai Citarum, D. Sungai Citarum. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi atau keseluruhan yang diambil untuk dianalisis guna mewakili karakteristik dari populasi tersebut. Dalam konteks soal ini, secangkir air dari Sungai Citarum yang tercemar diambil oleh petugas peneliti untuk dianalisis kandungan unsur tembaganya. Oleh karena itu, secangkir air tersebut adalah sampel yang digunakan untuk penelitian. 31. Berikut ini cara mengumpulkan data, kecuali A. Angket, B. Observasi, C. Wawancara, D. Undian. Untuk mengumpulkan data, metode yang biasa digunakan adalah angket, kuesioner, observasi, dan wawancara. Angket melibatkan responden yang mengisi pertanyaan tertulis, observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau subjek, dan wawancara melibatkan tanya jawab langsung dengan responden. Sementara itu, undian adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel secara acak, bukan untuk mengumpulkan data. 32. Perhatikan tabel di bawah ini. Selisih banyak siswa perempuan dan laki-laki di kelas 7D adalah A11 siswa, B8 siswa, C6 siswa, D5 siswa.
18 dikurang 13, sama dengan 5. 18 dikurang 13, sama dengan 5. 33. Jumlah siswa paling sedikit pada tabel di atas adalah kelas A7A, B7B, C7D, D7D. Tujuh A32, 7B28, 7D30, 7D31. 34. Diagram di samping menunjukkan jumlah penggemar mata pelajaran di kelas 7A. Jika jumlah siswa di kelas 7A adalah 32 siswa, maka banyaknya siswa yang gemar mata pelajaran bahasa adalah A5 siswa, B8 siswa, C15 siswa, D18 siswa. Persentase bahasa 90/360 dikali 100%, sama dengan 25%. Siswa gemar bahasa 25% kali 32, sama dengan 8. 35. Mata pelajaran yang banyak digemari siswa kelas 7A adalah A. IPA, B. IPS, C. Bahasa, D. Matematika. IPA 135 derajat, IPS 27 derajat, Bahasa 90 derajat, Matematika 108 derajat.